Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatih ila yaumil qiyamati amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita untuk bisa hadir di dalam sebuah majlis untuk mendengarkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada hamba dan juga utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga kepada umat beliau hingga ditegakkannya hari kiamat. Kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dan masih kita di dalam pembahasan bab jujur. Dan kita telah sampai pada hadis yang ke-60 dari bab jujur ini atau dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan ini adalah hadis yang terakhir dari bab jujur. Kita bacakan dulu hadisnya. An Abi Khalidin Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima, muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Khalid, yaitu Hakam bin Hizam radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjual dan pembeli dalam keluasan memilih, yakni memilih akadnya selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya berkata jujur di dalam muamalahnya, maka akan diberkahilah jual beli keduanya. Jikalau keduanya menyembunyikan, yakni dia berdusta terhadap barang atau muamalah di antara keduanya, maka akan dicabut keberkahan di dalam jual beli mereka. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ikhwati fillah rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Khalid. Abu Khalid adalah kunyah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hakim bin Hizam bin Khuwailid radhiyallahu anhu. Ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Ya, jadi Hakim bin Hizam ini adalah keponakan dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, karena bapaknya Hakim, yaitu Hizam, dia adalah saudara dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, beliau masuk Islam ketika Fathul Mekah. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah bersama kaum muslimin pada tahun ke-8 Hijriah. Ya, ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasuki kota kota Mekah dengan keadaan beliau tawadhu. Ya, kemudian beliau berkata, ya, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin, wa man dakhala dara Hakim ibni Hizam fahuwa amin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan, maka dia selamat. Dan barang siapa yang dia masuk ke dalam rumah Hakim bin Hizam, maka dia juga selamat. Ya, dan Hakim bin Hizam ini termasuk salah seorang pemuka Quraisy, ya, memiliki kedudukan di kalangan kafir Quraisy ketika itu.
Kemudian ada satu cerita menarik dari seorang Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Ya, karena beliau adalah sahabat Nabi yang termasuk belakangan masuk Islam. Ya, ketika Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah. Kemudian setelah itu beliau mengikuti sebuah peperangan, kalau tidak salah perang Hunain pada tahun ke-9 Hijriah. Ya, disebutkan ya benar di dalam Sahih Bukhari dari Hakim bin Hizam. Beliau berkata, kata Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, aku meminta kepada Nabi SAW. Jadi ketika perang Hunain, ya kaum muslimin mendapatkan ghanimah ya dari peperangan tersebut. Kemudian Hakim bin Hizam datang kepada Nabi SAW untuk meminta bagian ghanimahnya. Ya, kemudian diberilah oleh Nabi SAW. Setelah diberi, dia kemudian datang lagi kepada Nabi SAW meminta lagi. Ya, kemudian sama Nabi dikasih lagi. Bahkan disebutkan di situ sampai Hakim bin Hizam mendapatkan itu 100 onta. Ya, 100 onta. Ya, mungkin Nabi SAW memberikan kepada Hakim bin Hizam untuk kedua kalinya karena beliau orang yang baru masuk Islam. Ya, mungkin agar keislaman beliau semakin kuat. Ya, Hakim bin Hizam semakin kuat. Kemudian setelah mendapatkan yang kedua kalinya, Nabi SAW bersabda kepada Hakim. Kata Nabi SAW, wahai Hakim, sesungguhnya harta itu adalah sesuatu yang hijau, yang sangat menggiurkan. Kata Nabi SAW. Kemudian barang siapa yang dia itu mengambil sesuai dengan kebutuhan jiwanya, ya maka dia akan diberkahi. Dan barang siapa yang dia mengambil hanya karena ingin memuaskan nafsunya, ya maka kata beliau tidak akan pernah diberkahi ya hatinya. Maka hatinya akan senantiasa merasa kurang. Ya, sebagaimana kata Nabi, seperti seseorang yang dia makan tapi dia tidak pernah kenyang. Kemudian beliau mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, ini maksudnya orang yang memberikan bantuan itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Kemudian kata Hakim bin Hizam, fakultu, ya aku mengatakan, wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan benar, ya, aku tidak akan meminta kepada seorang pun setelahmu ya sesuatu dari hasil peperangan, yaitu ghanimah. Ya, sampai aku meninggalkan dunia ini, kata Hakim bin Hizam. Kemudian setelah Nabi SAW wafat, ya digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian ya melakukan peperangan, kemudian mendapatkan juga ghanimah. Maka ketika itu ya khalifah membagikan apa? Ghanimah. Ketika dibagikan kepada Hakim bin Hizam, maka Hakim bin Hizam enggak mau. Ya, dia menolak. Ya, kemudian setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, digantikan lagi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kembali dengan peperangan, memenangkan, kemudian mendapatkan ghanimah, maka Umar pun memberikan ya bagian. Ya, akan tetapi Hakim bin Hizam kembali lagi. Ya, beliau tidak mau mengambil bagiannya. Ya, kemudian sampai Umar ya berkata, ya, sesungguhnya aku bersaksi di hadapan kalian, yakni orang-orang kaum muslimin, ya, atas Hakim bin Hizam. Ya, bin Hizam. Ya, kata beliau, sesungguhnya aku telah memberikan hak dia ya dari ghanimah tersebut. Ya, akan tetapi dia tidak mau mengambilnya. Kemudian Hakim bin Hizam pun ya meninggal dalam kondisi beliau tidak pernah mengambil bagian dari ghanimah. Maka pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah bagaimana kejujuran seorang Hakim bin Hizam ya di dalam ucapannya. Kemudian beliau tunjukkan dengan perbuatannya. Ya, ketika beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak akan pernah mengambil dari seorang pun ya sesuatu dari ghanimah itu setelahmu. Maka beliau tidak melakukan. Ya, sampai pada khalifah yang pertama dan juga khalifah yang kedua. Bagaimana beliau jujur.
Ya, sehingga ya kita lihat bagaimana kehidupan Hakim bin Hizam itu berkah, umurnya berkah. Ya, disebutkan bahwasanya beliau itu meninggal pada usia 120 tahun. Ya, pada tahun 120 tahun. Maka kehidupannya berkah dikarenakan kejujurannya. Ya, bahkan Umar bin Khattab pun bersaksi atas dirinya. Ya, bahwasanya beliau tidak pernah mengambil ghanimah. Ya, itulah sedikit tentang Hakim bin Hizam, yang dia adalah keponakan dari istri Nabi SAW, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa. Al-bayyi'ani maksudnya adalah itu penjual dan pembeli. Ya, ketika dimutlakan kata al-bayyi'ani itu maksudnya adalah penjual dan pembeli. Ya, sebagaimana kalau dimutlakan kata al-qamaron. Ya, al-qamaron itu maksudnya bukan dua rembulan, bukan. Akan tetapi matahari dan rembulan. Ya, al-bayyi'ani maksudnya adalah penjual dan pembeli. Bil khiyar malam yatafarraqa. Bahwasanya penjual dan pembeli ini mereka memiliki hak khiyar. Ya, yaitu khiyar majlis di dalam sebuah akad. Ya, mereka penjual dan pembeli memiliki hak memilih. Ya, memilih apakah penjual ingin tetap menjual barangnya kepada pembeli dan pembeli apakah tetap ingin membeli barangnya dari penjual. Ya, mereka mendapatkan hak untuk memilih. Ya, selama mereka tidak berpisah dari majelis akadnya. Ya, misalkan mungkin seseorang pergi ke dalam atau pergi untuk membeli sesuatu ke toko. Ya, misalkan antum ke Ahlan Mart. Kemudian antum di situ milih-milih. Ya, atau mungkin di kasir. Sudah mau dibayar. Kemudian antum membatalkan nggak apa-apa. Anak nggak jadi beli itu. Ya, anak mau yang lain beli, boleh. Ya, selama belum meninggalkan majelis akad. Akan tetapi ketika antum sudah bayar, kemudian antum pergi dari tempat majelis akad tersebut, maka akadnya sudah sah. Ya, nggak bisa dibatalkan. Kemudian fa in shadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Ya, kemudian apabila kedua pembeli dan penjual tersebut dia jujur, ya, jujur, seorang penjual dia jujur di dalam dagangannya, ya, dia jujur bahwasanya mungkin barangnya cacat, ya, atau barangnya ada yang tidak sempurna, ya, kemudian pembeli ya dia jujur, ya, mungkin dia nggak bohong, dia pakai uang beneran, bukan uang palsu. Ya, apabila keduanya jujur, ya, kemudian keduanya menjelaskan tentang muamalah jual beli mereka dengan benar, ya, maka akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jual beli mereka. Dan inilah adalah inti pendalilan hadis ini yang berkaitan dengan bab jujur. Ya, bahwasanya jujur, ya, terutama di dalam jual beli itu bisa mendatangkan keberkahan. Ya, keberkahan bagi kedua belah pihak. Ya, bagi pembeli dia mendapatkan keberkahan dari barang yang dibeli. Adapun dari penjual dia akan mendapatkan keberkahan dari hasil penjualan barangnya. Ya, dari uangnya dia berkah untuk penjual. Adapun untuk pembeli mungkin barang yang dia beli itu berkah, ya, tahan lama. Ya, bisa awet, dia pakai, dia gunakan. Kemudian kata Nabi SAW, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Ya, adapun apabila keduanya, ya, penjual dan pembeli, dia itu menyembunyikan, ya, dan berdusta di dalam muamalahnya, maka akan dicabut keberkahan di dalam muamalah keduanya. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan ini. Yang pertama, ya, bahwasanya syariat Islam menetapkan khiyar bagi penjual dan pembeli dalam suatu akad muamalah. Bahwasanya syariat Islam menetapkan bagi penjual dan pembeli
khiyar atau pilihan di dalam suatu akad, di dalam bermuamalah. Di dalam jual beli, ya syariat Islam menetapkan ada hak khiyar. Ya, di mana seorang pembeli boleh membatalkan pembeliannya. Demikian juga seorang penjual boleh membatalkan penjualannya. Ya, tapi syaratnya adalah selama keduanya tidak berpisah. Ya, selama keduanya tidak berpisah. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bagaimana keutamaan sikap jujur atau ucapan jujur. Ya, di mana dengan berucap jujur terutama di dalam muamalah, ya di dalam jual beli itu akan mendatangkan keberkahan. Ya, keberkahan bisa di dalam uang yang dihasilkan oleh penjual atau keberkahan di dalam barang yang dibeli oleh pembeli. Ya, mungkin sebagian orang mereka itu takut jujur di dalam bermuamalah. Ya, mereka khawatir, ya Ustaz, kalau saya jujur bisa jadi nanti barang saya nggak laku. Ya, atau mungkin laku tapi harganya rendah. Maka mereka berani untuk tidak jujur, berdusta di dalam menjual barangnya. Ya, tapi yakinlah bahwasanya orang kalau jujur, ya terlebih lagi di dalam muamalahnya, maka dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah takut. Ya, ana teringat oleh sebuah kisah dosen ana dulu di kuliah. Beliau punya mobil. Dan mobilnya pernah nabrak. Ya, mobilnya pernah nabrak, akhirnya penyot gitu. Di kap mobilnya bagian depan penyot. Kemudian diperbaiki. Kemudian tidak lama ana lihat beliau posting iklan mobilnya. Ya, beliau jelaskan, ya saya jual mobil ini dengan kondisi seperti ini. Ini pernah kecelakaan, kondisinya seperti ini sudah pernah diperbaiki. Ya, beliau jujur di dalam muamalahnya. Apakah dagangan beliau nggak laku? Enggak. Ya, dalam beberapa hari ada yang beli. Ya, ada yang beli. Ya, mungkin karena sikap jujur beliau maka diberkahi di dalam dagangannya. Ya, sehingga ada aja orang yang beli. Ada aja orang yang beli. Kemudian juga bagi orang yang pembeli, ya hendaknya dia jujur. Ya, dalam artian jangan menipu orang yang menjual. Ana pernah baca di sebuah berita, ya ada orang sudah tua jualan, dia jualan makanan. Orang yang beli ini dia bayar pakai uang palsu. Ya, sudah bayarnya pakai uang palsu, minta kembalian. Subhanallah. Ya, gimana ceritanya? Sudah menipu pakai uang palsu, minta kembalian lagi. Ya, maka ini adalah bukan sikap seorang muslim. Ya, saya juga teringat ketika masa-masa SMP dulu. Ya, dulu teman-teman ya banyak mungkin lah. Tapi insya Allah anak enggak gitu ya. Insya Allah enggak. Jadi di warung ya mungkin dia gorengan makan 5 gitu. Kemudian datang kepada penjual, "Bule, saya cuma makan 2, dia bayar cuma 1.000 gitu." Padahal dia makan berapa? 5. Ya, dia makan 5, tapi dia bayar cuma 2.000. Ya, mungkin itu kenakalan anak SMP dulu. Ya, ada yang naik angkutan umum, ketika turun, "Pak, belakang yang bayar," kan seperti itu. Ya, ketika yang terakhir, kasihan yang terakhir yang turun. Mana teman-temanmu semuanya bilang belakang semua, kamu berarti yang bayar. Ya, kasihan temannya, sudah menzolimi orang, banyak menzolimi orang. Ya. Maka seharusnya kita senantiasa berucap jujur, kemudian kita wujudkan dengan perbuatan kita, sehingga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita, senantiasa membimbing kita, senantiasa memberikan hidayahnya agar kita senantiasa bisa berucap jujur, kemudian kita benar-benar bisa mewujudkan itu, ya, mewujud kejujuran itu dengan amal perbuatan kita, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita di antara orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikumpulkan dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari para nabi, dari orang-orang yang jujur,
dari orang-orang yang mati syahid dan juga orang-orang soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'illaha wa rasulah wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amahumullahu minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin." Ya. Dan barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang diberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang yang senantiasa jujur, dari kalangan orang-orang yang mati syahid, dan juga dari kalangan orang-orang saleh. Amin Allahumma amin. Ini yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.